Selamat siang teman-teman semua, selamat datang di Sinyal Ngobras edisi 14 sampai 20 Oktober 2025. Ya, kita seperti biasa bahas tentang market seminggu terakhir kira-kira seperti apa. Jujur ya, buat teman-teman yang mungkin posisinya sekarang lagi rugi, coba diperhatiin atur portofolionya karena dari kasus kemarin itu nunjukin kalau ya kita sebagai trader atau investor harus mempersiapkan entah dana cash, cadangan untuk mempersiapkan market crash seperti kemarin, atau jangan gunakan leverage berlebihan, atau mungkin ya teman-teman jangan all in sih, sesimpel gitu aja. Karena kemarin ya itu market benar-benar chaos. Jujur aku pribadi juga masih stay awake ya, atau masih bangun ketika market crash terjadi. Dan waktu itu lagi trading BTW. Cukup kaget karena tidak menyangka bahwa banyak banget altcoin itu turun lebih dari 90%, 80%. Itu big caps guys. Jadi top 100, top 20 tuh pada turun segitu gedenya. Jujur aku nggak punya banyak cash buat dimasukin, dan itu subuh-subuh. Kalaupun deposit juga, ya kalian tahu lah ya, rawan nyangkut ya kalau di subuh-subuh. Lebih baik di jam kerja. Maka dari itu kemarin bener-bener aku pribadi ya lumayan panik ya, lumayan panik. Kayak kok bisa ya? Walaupun aku nggak pakai leverage guys, pakai spot. Nah, dari situ ngasih pelajaran kalau ya market itu bisa banget crash di kondisi ketika market ekspektasi semua orang tuh bullish gitu. Jadi aku bakal tunjukin ya seberapa parahnya kemarin. Kalau sekarang sih udah mulai oke lah ya sekarang tuh. Nah, sekarang tuh udah mulai oke. Apa namanya? Naiknya juga udah mulai ada reversal lah ya, ada pullback lah. Walaupun belum dikonfirmasi uh, bakal lanjut naik gitu. Kalau kita lihat dari weekly kemarin, seminggu kemarin ya, kita bisa lihat tuh benar-benar merah. Sampai sekarang ada kata kalau kita beli di hari Selasa, ya sorry Rabu ya, beli di hari Rabu, dan kita masih hold sekarang, mungkin portonya teman-teman minus lebih dari 30%. Kalau dilihat dari sisi ininya, weekly-nya ya, kebanyakan 30 sampai 40%. Jadi buat teman-teman yang mungkin portonya uh, lumayan dalam, ya kalian banyak temennya, simpelnya gitu. Bahkan likuidasinya itu sampai berapa ya? 16 billion atau 18 billion, sorry 19 billion dolar. Jujur di masa kemarin tuh kayak wah itu likuidasi massal guys, itu gak bohong. Karena orang yang pasang lady borrowing di DeFi, mereka pasti bakal kena ya, karena kita masukin contoh deh Sui gitu ya. Sui itu tergolong dia big caps dan dia agak susah untuk ngedrop lebih dari 50% dalam singkat waktu ya. Dan waktu kemarin lebih dari 90% Sui turun. Dan akhirnya ya market sempat turun sedalam itu dan orang banyak likuidasi di DeFi gitu. Sekaligus dicek, dan yang memperparah kemana adalah leverage guys. Jadi di apa dibakarin ya, atau dibensinin lah sama futures. Jadi orang yang long position itu pada kena likuidasi gede-gedean dan akhirnya dijual paksa asetnya. Ya udah, itu yang ngebuat pasar kripto kemarin tuh lumayan crash ya. Jadi terlalu drama lah. Padahal kita tahu ya yang diomongin sama Trump terkait dengan tarif ya, terkait dengan tarif itu sebenarnya udah beberapa kali guys, dari awal tahun ya, dari awal tahun tuh kan udah sering kan. Tapi kenapa kemarin itu langsung boom gitu loh. Nanti nggak sih, kayak market bercrash ya, karena leverage guys. Jadi buat teman-teman jangan pakai leverage, cukup main spot only. Kalaupun turun ya bisa di DCA. Ya ini jadi salah satu solusi sih ya. Disclaimer, teman-teman nggak harus DCA ya. Tapi ada beberapa cara, yaitu DCA atau kita lakui kalau kita rugi gitu ya, atau di cut loss gitu. Jadi kebanyakan turunnya tuh dalam banget. Dalam sejam terakhir cuma ada 3 sih, Zcash, OpenAiden, sama Dego. Kalau Zcash nggak ada di toko kripto BTW. Jadi ada OpenAiden sama Dego yang posisinya lagi
bullish ya. Sehari terakhir ada Alis, Arpa, Open Campus, Mantra, Uma, Synthetics, dan seterusnya. Jadi selama sehari terakhir kayak gitulah. Nah, buat teman-teman kita fokus ke solusi aja lah ya. Fokus ke solusi. Jadi buat teman-teman yang nyangkut, enak, bingung mungkin ya, bingung sekarang enaknya seperti apa. Mungkin lebih ke wait and see dulu ya teman-teman, fokus ke real life ya, karena jujur aku pribadi ngelihat market sekarang tuh sedikit ambigu mengenai apakah lanjut tren turun atau dia lanjut tren naik lagi. Harapannya sih lanjut tren naik ya, mengingat aku yakin teman-teman pasti punya banyak porto di spot. Jadi harapannya naik, tapi ya aku belum yakin 100% bahwa market akan naik gitu. Ya, terutama untuk altcoins ya. Kalau Bitcoin-nya ya masih ada peluang lah. Gitu. Untuk altcoins-nya belum tentu. Maka dari itu teman-teman ya persiapkan kalau emang nanti turun tuh gimana gitu. Atau kalau emang naik, mau naik seberapa buat teman-teman tuh entah TP atau cut loss atau apapun itulah ya. Gitu. Jadi market benar-benar volatile akhir-akhir ini bukan FUD, tapi sekadar mengingatkan aja bahwa ya teman-teman bisa rugi dalam. Tapi bisa untung gede juga ketika melihat market volatile seperti ini. Oke, kita langsung to the point aja ya. Jadi to the point. Nih, kita langsung ke performa ya. Jadi tanggal 7 sampai 13 Oktober 2025 lalu, ada XPL, SVS, Tree, Proof, dan Eigen. Ini yang aku analisain waktu itu, dan ternyata ya turun massal. Kita tahu kemarin crash, jadi pada kena stop loss semua. XPL minus 8%, SVS 1%, dan sebagainya macam. Andai kata kalau teman-teman itu nggak nge-cut loss ya, contoh ke SPL deh, entry-ku di $1 ini kena ya BTW ya. Kemudian sekarang harganya itu 0,425, artinya apa? Udah turun lebih dari 58% ya. Itu bayangin tuh 58%. Portofolio teman-teman kena trimming. Terus ada XVS yang nggak sedalam XPL, ada Treehouse yang ya 30-an%, 40% lah. Ada Proof, Eigen gitu. Cuma nih si Proof ini reasonnya dia masih cukup bagus ya. Dia masih ada di area stop loss ini di minus 3%. Jadi bisa dikatakan Proof ini kemarin dia sempat kena, akhirnya dia comeback lagi. Ada juga Eigen yang ya dia belum comeback lah. Gitu. Terus ada juga last weekly watchlist-nya, yaitu ada STRK, Open, Plum, W, dan TST. Dimana actual loss-nya kita bisa lihat di sini minusnya 20 sampai 30-an% ya. Jadi benar-benar parah banget buat market kemarin. Oke, kita langsung ke weekly kali ini ya. Disclaimer, ini analisa pribadiku aja. Oke, bisa banget salah. Buat teman-teman wajib analisa masing-masing, dan tentu ya trading kripto itu atau investasi kripto sangat berbahaya ya, memiliki peluang dan risiko yang cukup tinggi. Gitu. Nah, sekarang kita lihat dari sisi targetnya, oke. Jadi kali ini aku nge-call 5, ya, ada Wave, Solana, Aster, XPL, dan TRX. Untuk Aster sendiri kita nge-holdnya nggak banyak ya, mengingat kita bentar lagi ada airdrop, disclaimer ya, nomor 3. Harapannya kalau teman-teman ada kesempatan ya, misalnya kalau airdrop terjadi, kemudian harga ngedam deep banget di bawah, mungkin teman-teman punya opsi atau dianalisa ini punya potensi bakal rebound, monggo aja sih. Cuma sedikit ku kasih tahu bahwa Aster di tanggal 14 bakal ada unlock airdrop ya. Itu gede banget jujur. Jadi berpotensi turun di bawah $1 untuk Aster. Kemudian ada Solana. Solana ya targetnya ke $208. Terus SPL ya targetnya lumayan lah ya, nggak tinggi-tinggi banget di 0,48. Dia sempat ke $1 kan SPL kan. Jadi masih cukup achievable, sekitar 13%. TRX juga sama. Gitu. Nah, sekarang bad weekly watchlist, yaitu ada FF, ARPA, MBL, Zara, dan SAI. Lumayan sih di sini sih, turunnya lumayan dalam, cuma nggak sedalam itu. Karena ya kita lihat dari sisi market sekarang itu benar-benar ambigu guys. Jadi apakah tren turun atau naik itu belum jelas. Gitu.
Oke, kita langsung ke teknikalnya yaitu wave. Nah, untuk wave sendiri, sini ada peluang yang cukup bagus. Sebenarnya tadi hampir kena, mungkin di 1 jam lalu. Teman-teman, kalau emang mau nyerap wave, ini ada peluang sekitar 13% di sini. Ya, lumayan lah ya. Target kenaikannya sih nggak muluk-muluk di sini aja, nggak yang sampai di harga sebelum crash. Jadi buat teman-teman wajib analisa pribadi lanjutan. Kemudian di sini ada sebenarnya channel bullish ya, tapi sebenarnya bullish ini tuh membuat lower low aja, lower low dari si trend wave di sini, gitu, crashnya ini. Jadi persiapan aja. Kemudian ada Solana juga sama sih, Solana paling turun ke area entry. Cuma kita lihat di sini beberapa jam ke depan. Aku harap si Solana itu lanjut naik ya, gitu. Terus teman-teman kalau emang mau nyari momen ya di sini aja sih. Ini area yang menurutku cukup oke, cukup bagus ya, cukup ideal di area $189 gitu. Cuma belum tentu dikasih. Karena pertimbanganku adalah si Solana turun, ini MACD-nya trennya turun, kemudian RSI-nya juga dia dead cross di sini, artinya ya memang ya dia shifting dari bullish ke bearish lah gitu, untuk si Solana. Kemudian Aster ini yang agak sedikit teman-teman perlu ketahui bahwa teman-teman wajib pasang stop loss yang cukup ketat di sini di 1,256. Gitu, mengingat ada potensi ad-drop. Ya, ad-drop-nya itu setara kalau 7% supply berarti setara $1 billion lah, lebih lah gitu. Jadi benar-benar teman-teman benar-benar pertimbangkan soal ini. Kemudian ada XPL sekarang di level kritis ya. Aku harap dia bisa mantul untuk XPL-nya. Cuma ya baik lagi belum tentu karena dari trennya di sini MACD-nya tuh dia masuk ke apa namanya garis median nih. Garis median ini di atas, kemudian di breakdown bawah, naik lagi, dan sekarang emang benar-benar sideways. Buat teman-teman yang mau memanfaatkan sideways, ya ini XPL di harga ini guys, 0,428 sampai 0,48. Gitu, untuk sideways-nya. Kemudian ada TRX ini, wah ini kena stop loss BTW, ya. Tapi ya nggak apa-apa. Untuk TRX sendiri memang kita bisa lihat di sini trennya turun, kemudian di sini ada candle merah. Jujur ini candle bearish ya, tergantung dia tuh breakout-nya di bawah dari stop loss ini atau enggak untuk si TRX. Nah itu paling ke 5 koin berpotensi bullish. Sekarang kita ke 5 koin berpotensi bearish, yaitu ada FF ya. FF ini sebenarnya aku analisa dari harga sini guys. Pertimbangannya karena di sini ada bearish engulfing ya. Jadi ini ciri-ciri reversal, terus dari MACD juga sama, trennya turun, RSI-nya di sini juga sama, momentumnya juga berkurang. Jadi FF ini memang lagi ada banyak tekanan jual, volumenya juga tiba-tiba hilang di sini. Ini volumenya kan tinggi kan, tiba-tiba hilang. Artinya ya rawan manipulasi lah untuk si FF. Kemudian ada ARPA ini udah turun duluan juga, tadi di harga sini. Dia paling akan ada sedikit sideways untuk ARPA. Ya aku harap sih dia bisa lanjut naik lagi untuk apa, karena dia udah masuk, ya udah comeback lah ya, udah pulih dari crash kemarin itu untuk ARPA. Kemudian ada lagi MBL ini sebenarnya sudah kena target barusan yang aku bilang tadi 2 jam 3 jam lalu market bearish, jadi udah kena target, jadi diabaikan aja untuk MBL. Kemudian ada lagi Sahara ini juga kena sih, jujur. Kena, di sini MACD-nya juga trennya tuh shifting ke koreksi atau turun ya. Walaupun sebenarnya trennya dia masih bullish di sini. RSI juga crossing down, udah jelas momentumnya turun. XAI ini sama udah kena target sih. Jadi kebanyakan untuk koin-koin yang analis aku itu turun, ternyata udah pada kena target di 2 jam lalu gitu. Ya udahlah ya, aku nggak bisa kasih banyak informasi karena udah menyentuh. Buat teman-teman yang sekiranya punya portonya posisinya minus, ya bisa dipertimbangkan untuk stop loss atau DCA ya. Mungkin lebih bagus DCA apabila teman-teman yakin dengan fundamentalnya, yakin bahwa memang dia bisa bergerak naik.
Gitu guys. Itu aja Pan dari aku. Sampai jumpa di next Yang Ngobras edisi selanjutnya. Bye-bye.